Insan pendidikan yang tercinta dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Indra Karismiaji dalam segmen Icon, Indra Karismiaji's Opinion. Saya akan bahas topik-topik bidang pendidikan dari sudut pandang pemikiran seorang Indra Karismiaji. Kali ini kita bicara tentang menjadi kreatif. Kita semua tahu kreativitas adalah salah satu keterampilan abad 21. Keterampilan yang gak bisa ditawar lagi. Kalau mereka-mereka yang mau berkarya di abad 21 ini harus menjadi orang yang kreatif. Pertanyaannya, apakah kreativitas itu bisa diajarkan? Tentunya kita harus tahu dulu yang disebut dengan kreatif itu seperti apa. Edward de Bono, salah satu tokoh, menjelaskan yang namanya kreatif itu berpikir kreatif, creative thinking, disebut juga divergent thinking. Artinya kemampuan untuk memberikan banyak jawaban dari satu pertanyaan. Artinya satu pertanyaan itu bisa dijawab dengan berbagai macam kemungkinan. Jadi bukan lagi yang punya kunci jawaban. Misalnya ada orang bertanya, apa sih manfaat sebuah paperclip misalnya? Ya selain untuk menggabungkan beberapa kertas, kumpulkan jadi satu, tapi bisa juga kita pakai untuk korek kuping misalnya. Kita pakai untuk menghubungkan antara satu benda dengan benda yang lain, misalnya berhubungan dengan gelombang elektrik misalnya, itu bisa pakai paperclip. Atau paperclip itu kalau tingginya 3 meter bisa kita jadikan tiang listrik. Nah itu kita bicara, itulah yang disebut dengan berpikir kreatif, divergent thinking. Nah bagaimana dengan orang Indonesia? Apakah orang Indonesia itu orang-orang yang kreatif? Kalau kita lihat nenek moyang kita, jelas mereka adalah orang-orang yang sangat kreatif. Kita bisa temukan berbagai macam karya yang dibuat, mau itu pakaian, makanan, tarian, kesenian, rumah, yang kita tidak temui di tempat lain, hanya ada di Indonesia, termasuk Candi Borobudur, pura-pura di Bali, itu kan indah sekali. Kita menunjukkan kalau memang bangsa Indonesia punya DNA menjadi orang yang kreatif. Tapi bagaimana dengan sekarang? Saya sering keliling Indonesia memberikan sedikit tes seberapa kreatif orang-orang yang hadir dalam sesi saya. Pertanyaan saya sederhana. Saya minta, oke, Bapak Ibu atau saudara-saudara sekalian, tolong keluarkan kertas dan pena atau pensil dan gambarkan pemandangan. Apa yang terjadi? Dari Aceh sampai Papua, gambarnya sama. Apa yang digambar? Gunung Dua. Jadi, dimanapun mereka berada, bayangkan ini menariknya ya, mau berada di kota besar seperti Jakarta, mau di pulau, mau di daerah terpencil, tapi begitu disuruh gambar pemandangan, gambarnya sama semua. Padahal mereka sekolah di sekolah yang berbeda, gurunya beda, tahunnya beda, tapi gambar pemandangan sama semua. Kenapa begini? Inilah keberhasilan pendidikan era 3.0. Saya sudah pernah bahas bagaimana sekolah membunuh kreativitas karena terbiasa dengan kunci jawaban. Hanya ada satu jawaban yang paling benar. Padahal di dunia ini tidak ada jawaban yang hanya satu paling benar. Banyak kemungkinan-kemungkinan lain, banyak sudut pandang yang lain. Nah untuk itu, kalau kita mau mengajarkan anak menjadi kreatif, kita harus buang konsep kunci jawaban. Kita biarkan mereka berpikir untuk banyak kemungkinan dalam menjawab sebuah pertanyaan. Itulah bagian dari inovasi. Itulah bagian dari berpikir di level tingkat tinggi, higher order thinking skills, khususnya di level C6, di level mencipta.
Mencipta itu nggak ada kunci jawabannya. Jadi kalau Anda mau anak-anak kita menjadi kreatif, buanglah kunci jawaban dan mulailah biarkan anak-anak kita mencari jawabannya sendiri sebanyak mungkin. Terima kasih, sampai jumpa lagi di topik yang lain.